Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala nikmat yang senantiasa dilimpahkan kepada kita semua, yang tentunya yakni nikmat iman, nikmat Islam, maupun nikmat sehat walafiat. Dan terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kita begitu banyak hidayah, inayah, serta bahkan kenyamanan dalam beribadah. Tentunya kenyamanan dalam beribadah di bulan Ramadan ini. Kemudian salawat serta salam tak lupa teriringkan kepada baginda besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang mempertahankan Islam dari zaman yang penuh dengan kegelapan hingga sekarang zaman yang terang benderang seperti saat ini. Minadh dhulumati ilan nur. Saudara-saudaraku semua rahimakumullah. Sebentar lagi Ramadan mencapai titik nadir, mencapai akhir dari segalanya. Tapi bukan berarti segala-galanya ya. Akan tapi yang perlu diperhatikan ketika sudah mencapai penghujung akhir Ramadan adalah bagaimana kita senantiasa membersihkan jiwa kita lagi, menyucikan jiwa kita lagi dengan cara tazkiyatun nafs atau tazkiyatun nufus juga bisa. Tazkiyatun nafs itu memiliki dua kata yang berbeda, tazkiyah dan an-nafs. Tazkiyah adalah yang artinya pembersihan, bisa penyucian, dan nafs adalah nafsu ataupun rohani kita. Maka dari itu muncullah kalimat tazkiyatun nafs, pembersihan terhadap jiwa. Al-Imam Ghazali mengatakan bahwasanya tazkiyatun nafs itu adalah pembersihan jiwa, penyucian jiwa yang melalui 3 fase. Fase yang pertama adalah tatahhur, yakni adalah membersihkan seluruh jiwa kita dari sifat dengki, ujub, riya, fasik, dan lain-lainnya. Kita jauhkan itu semua agar senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dan terlebih lagi di penghujung bulan Ramadan yang nantinya akan kita lompat berikutnya ke bulan Syawal. Yang dibilang kita kembali ke fitrah dan semacamnya, mari kita sebelum fitrah itu, sebelum Idul Fitri, kita sucikan dulu diri kita. Kita refleksikan agar senantiasa bersih nantinya ketika selesai bulan Ramadan. Tatahur. Kemudian yang kedua adalah tahalluk. Tahalluk adalah perbuatan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Caranya dengan apa? Dengan berzikir, dengan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu doanya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, ini perbuatan-perbuatan yang senantiasa mengingat Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Dengan cara apa? Bisa dengan sholat, bisa dengan berpuasa dan lain-lainnya. Intinya yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu yang kedua. Yang pertama, mensucikan jiwa kita agar menjaga lisan dan juga agar bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang kedua, bagaimana cara kita agar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah yang kedua adalah namanya tahakkuk. Yang ketiga baru tahalluk. Tahakkuk itu tadi mendekatkan diri kita kepada Allah dengan cara berzikir, baru yang ketiga. Agak sedikit keliru nggih, mohon maaf. Yang ketiga adalah tahalluk, yakni bagaimana beribadah kepada Allah dengan cara mengingat asma-asmanya, mengingat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Bagaimana sifat kasih sayang Allah
sifat berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas penciptaan kita, atas kerububiahan Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa yang harus kita dapatkan nantinya. Itu 3 fase yang wajib bagi kita agar senantiasa mentazkiyatun nufus atau mentazkiyatun nafs kita, menyucikan jiwa kita agar senantiasa ketika nanti selesai bulan Ramadan, lewat Idul Fitri, sudah masuk fitrah, kita senantiasa bersih semuanya. Bukan berarti kita bolong-bolong puasanya, kita berkata-kata yang tidak baik di bulan puasa, moro-moro sudah selesai bulan puasa, loh kan kita sudah kembali ke fitrah, sudah seperti bayi lagi. Tidak seperti itu. Jadi tidak semudah itu kita langsung bilang, kalau sudah selesai bulan puasa kita suci seperti bayi lagi. Tidak seperti itu. Akan tapi harus melalui proses yang namanya banyak muhasabah diri dan juga tazkiyatun nafs. Mendekatkan diri kita kepada Allah dengan berzikir, menjaga lisan kita, dan juga senantiasa menyebut-nyebut asma Allah. Agar hati kita tersebut bisa qalbun salim, hati yang selamat, tidak mencapai hati yang sakit ataupun tidak mencapai hati yang mati. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai langkah kita di penghujung ataupun titik nadir bulan Ramadan ini, agar senantiasa istiqomah melaksanakan amalan-amalan seputar Ramadan, amalan-amalan yang lebih-lebih di bulan Ramadan, dan kita tingkatkan lagi nantinya di luar bulan Ramadan, agar menjadi amalan-amalan yang istiqomah dan berkesinambungan. Itulah gunanya tazkiyatun nafs dalam mengendalikan amalan-amalan, agar amalan yang kita lakukan tidak kita ujubkan, tidak kita pamerkan, tidak kita riakan. Dan juga kita lebih berkemajuan lagi dalam melakukan amalan. Dan juga harus lebih baik juga dari hari ini, dan hari esok harus lebih baik lagi. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Nun wal qalam yawma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.